Oke, keren. Daripada semua orang penasaran SRC itu apa, Iya. kita undang Ibu Heni Susanto dari PT SRC IS. Apa kabar, Bu Heni? Baik, Bang Senang Andi. bisa ketemu. Terima kasih, Ya. Mbak Tri. Ya, silakan duduk. Bu Heni, ini tadi cerita, ya Mbak Tri cerita bagaimana terjadi perubahan yang sangat signifikan dari warung kelontong yang jorok tadi kita lihat gambarnya bisa menjadi warung kelontong kekinian, ya. Kalau kita lihat kan cukup modern, apalagi tadi baru cerita ya menggunakan teknologi digital juga. Iya. Nah, tapi tentu banyak orang bertanya-tanya, apa ini SRC ini? Bisa jelasin SRC itu tujuannya apa waktu didirikan? Sebenarnya simpel aja Bang Andi. Jadi SRC ini sebenarnya warung kelontong masa kini yang sudah melalui pendampingan lah dari kami, dari PT HM Sampurna melalui afiliasinya PT SRC IS itu. Jadi edukasi pendampingan bisnis usaha lah. Jadi yang seperti Mbak Tri tadi cerita, kita memberikan tips-tips yang praktis untuk menjalankan usahanya. Itu berawal dari kita mendengarkan kira-kira kekhawatiran teman-teman toko kelontong ini apa sih gitu ya. Waktu itu teman-teman ini merasa nggak yakin bisa bertahan di dunia usahanya dengan melihatnya persaingan munculnya toko-toko retail modern gitu. Jadi mereka bilang, apa iya ya saya bisa bertahan, jangankan maju berkembang, bertahan aja kayaknya nggak yakin gitu. Jadi kami mencarikan gimana sih formulanya supaya teman-teman ini masih bisa terus bertahan bahkan berkembang. Seperti Mbak Tri contohnya sekarang malah jadi 4 toko. Ini saya aja ngiri. Jadi bos, saya mau ikut jejaknya, boleh nggak saya gabung sama SRC? Boleh. Kalau Bang Adi sih kelasnya jadi motivator lah buat kami lah gitu ya. Tunggu dulu, ini SRC ini sudah ada sejak kapan? Sebenarnya kita mulai konsep ini udah 12 tahun lalu Bang Andi, 2008 di Medan. Jadi kita mulai kecil lah, 57 toko gitu ya. Kenapa dulu memulai ini? Apa problem yang dihadapi waktu itu sehingga terpikirkan untuk memulai SRC ini? Sebenarnya sama, jadi kita juga melihat hal itu, tapi terus terang waktu itu kami belum menemukan formula yang benar gitu ya. Jadi masih belajar lah gitu. Sampai sekarang pun masih belajar ya. Jadi apa yang kita berikan pada saat itu tuh sebenarnya kurang tepat, kurang scalable lah. Kita bisa mengembangkan yang 57 toko ini, tapi pada saat kita mau bawa lebih luas lagi, karena kan kalau memang benefitnya bagus ya harusnya kita sebarkan lebih banyak kan. Betul. Tapi pada saat kita mau perluas lagi itu ternyata nggak scalable. Jadi mulailah kita berevolusi, mungkin kurang lebih 4-5 tahun lalu kita yes this is it gitu. Kita bilang inilah formula yang tepat lah gitu. Nah, apa itu formulanya itu? Yang Mbak Tri tadi cerita. Jadi kita bilang yang penting mindsetnya para pemilik toko kelontong ini. Dia mau berubah atau tidak? Iya. Kalau dia nggak mau ya repot ya, mau dikasih apa aja ya. Setelah dia mau, apa yang dilakukan? Jadi kita berpendapat lebih baik ngasih kail daripada ikannya gitu. Setuju. Makanya tadi Mbak Tri juga bilang suaminya nantangin kan, dikasih apa, dikasih bayar berapa. Ya minta ikan terus ini suami. Jadi kita bilang ya lebih baik dikasih kailnya lah. Kailnya gitu ya. Jadi, harus berjuang. Betul. Iya, dan sense of ownership-nya kan jadi lebih tinggi. Karena ini duitku udah masuk ke sini, jangan sampai rugi kan ya. Investasi sendiri. Jadi mengubah mindset ya. Oke, dan terus? Kita mulai juga perkenalkan ya aplikasi digital, makanya kita bilang toko kelontong masa kini. Jadi kita lihat lagi pain-nya atau tantangannya teman-teman yang pemilik toko kelontong ini. Kalau mereka mau ngisi stok lagi harus ke agen ngantri berapa jam Mbak Tri? 2 jam, 3 jam? Bisa 2 jam, 3 jam, kadang setengah hari. Dan karena sendirian harus tutup toko kan, itu kehilangan kesempatan jualan. Jadi kita bikinkan aplikasi supaya teman-teman toko kelontong ini terhubung ke agennya melalui digital apps ini. Tinggal datang aja, nggak usah meninggalkan toko. Tinggal pencet di handphone. Iya, tinggal pencet jempol. Barang datang. Bisa, jadi ada yang memberikan service delivery, ada juga yang tinggal ambil. Tinggal ambil, sudah dipak, tinggal ambil. Iya, kan menghemat waktu banyak, betul. Jadi kita mulai mengenalkan aplikasi ini, aplikasi pojok bayar, supaya ikut perkembangan zaman lah. Jadi nggak cuma sekedar bertahan, tapi juga grow, ikut berkembang dengan perkembangan zaman yang ada. Nah ini udah berapa banyak warung-warung seperti warungnya Mbak Tri ini yang tanda kutip sudah dapat pendampingan atau bantuan dari SRC ini? Sampai saat ini ada sekitar 120.000 lebih, 125.000. Itu di Jawa aja? Ujung ke ujung. Jadi dari Aceh sampai Jayapura tuh ada. Oh, jadi bukan cuma di Jawa aja.